jauh, jangan kabur. Soalnya dia, enggak, aku curiganya dari tadi dia ituin tasnya kayak dia lihat kayak gitu. Tasnya dia sendiri. Oh. Takutnya ada kontak dari dia. Pasti dia ada tahu. Ya makanya tahu masuk kayak dia bayar nak. Ini bukan tahu. Itu ya kopi. Gimana? Kakakku yang tahu. Dia buka dia. Siapa dia? Itu buka. Enggak tahu. Pegangin. Dia tuh temennya jangan ngambil, aku kurang paham kalau dia biasa cek CCTV di toko aja. Katanya nggak boleh difotoin. Apa aja nggak boleh? Udah banyak fotonya. Udah banyak fotonya. Aku juga ada Ya tadi. udah, biarin. 哎呀，你不要搞我！你不要生气的情况下，你不能踹我，你懂吗？我哪里拿你的东西了？我东西在我身上吗？ Emangnya kalian ngerti? Banyak banget. Garasmu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia. Kawan-kawan semuanya, bagaimana kabarnya ini hari? Semoga baik banget, guys. Semoga kawan-kawan dijauhkan dari marah bahaya, amin. Semoga kawan-kawan dilancarkan segala urusannya, amin. Kali ini kita bakal membahas tentang video yang sedang beredar kemarin, yaitu ada copet yang berasal dari negara C, dan ini dicurigai mengambil barang atau dompet milik kawan kita PRT asal Indonesia. Bagaimana dengan ceritanya? Kawan-kawan simak videonya sampai habis hanya channel ini. Oke, kita bahas nggih. Setahu saya kejadian ini adalah minggu kemarin, dan ini tempatnya di Samsuipo yang sudah kawan-kawan kenal lah, bahwa Samsuipo itu adalah tempat para nongolnya copet-copet, yang dimana korbannya ini kebanyakan adalah PRT, dan yang paling banyak yang saya dengar adalah PRT asal Indonesia. Yang menjadi pertanyaan, kenapa kok sampai kawan-kawan ini kecopetan, dan mesti kebanyakan yang kecopetan ini membawa uang lebih dari 1.000, bahkan ada yang kecopetan uangnya sampai 10.000 lebih. Kenapa bisa mereka membawa uang dan punya niat untuk ke Samsuipo, sekalipun mereka tuh tahu bahwa Samsuipo itu terkenal, apalagi yang di pasar itu terkenal dengan para copet. Kenapa kawan-kawan kok bisa kepikiran ke situ? Nah, ini menjadi pertanyaan yang sangat besar sekali. Apakah memang niat kawan-kawan ke situ mencari barang murah? Sebenarnya nggak pengen ke situ sih, namun tiba-tiba keinginan ada ke sana. Apakah kawan-kawan yang pernah kehilangan dompet, kemudian kehilangan uang, ini memiliki perasaan untuk ke sana belanjanya, atau memang kawan-kawan ini nggak ada perasaan sama sekali? Tolong komentar ya, karena saya tuh curiga banget apakah hal seperti ini diawali oleh keinginan yang besar banget, atau memang ada teman kalian yang mengajak ke Samsuipo untuk belanja, padahal kawan-kawan tahu loh bahwa Samsuipo ini sangat berbahaya sekali bagi kawan-kawan yang memiliki uang banyak, khususnya yang belanja di pasar. Padahal selain Samsuipo banyak banget loh pasar-pasar yang murah. Contohnya Mongko, atau mungkin contohnya lagi Nurpoint. Itu juga banyak barang-barang yang murah kawan-kawan. Kenapa memilih Samsuipo, apalagi membawa uang dengan jumlah yang cukup besar? Oke, kita kembali lagi kejadian kemarin minggu. Nah, konon katanya yang saya baca bahwa ada 3 orang perempuan yang ini berjalan di Samsuipo, tepatnya di pasar ya, di pembelanjaan, dan ada salah satu di antara 3 orang yang dicurigai ini menggunakan cadar. Mungkin maksud hati kalau menggunakan cadar ini bisa terlihat bahwa dia itu semacam orang Indonesia atau orang Muslim, dan kemudian ada pikiran kalau sampai melakukan pencurian ini mudah disembunyikan barang curiannya. Ini bisa jadi. Kemudian yang kedua,
ini adalah ternyata orang Cina setelah ketangkep tadi. Nah, ketika ketangkep yang duanya sudah kabur termasuk orang yang pakai cadar. Nah, di situ sama Mbak Indonesia ini dipegang agar tidak lari. Jadi di situ sudah dikelilingi oleh kawan-kawan Indonesia yang dimana sejak awal ini sudah mencurigai tiga perempuan tadi. Dan setelah itu baru dipanggil polisi datang di tempat kejadian. Nah, untuk kelanjutannya tidak tahu apakah benar dia melakukan pencurian atau mbak-mbak hanya mencurigai. Sekali lagi, video ini hanya terjeda di situ. Tapi yang saya share sama kawan-kawan yang lain adalah ketika sudah mencurigai ini dengan gerak-gerik yang tiba-tiba ngelihat saja di bagian tas si pelaku. Nah, akhirnya karena kecurigaan itulah mbak-mbak langsung menangkapnya dan duanya langsung lari. Nah, ketika lari itu sudah terlihat bahwa ketiganya ini adalah seorang pencuri yang sedang mencari mangsa, khususnya para PRT Indonesia yang suka sekali belanja ke Samsipo, khususnya di pasar. Nah, kawan-kawan semuanya, gini, pertanyaan saya, kenapa kok orang itu tahu bahwa sampean tuh punya uang banyak dan ke situ uangnya mesti banyak-banyak? Ini jujur aku penasaran, Mbak. Karena apa? Gak hanya sampean saja loh. Aku sering sekali ke Samsuipo dan itu berkali-kali belanja di situ. Tetapi uang yang saya bawa itu tidak lebih dari 500 Hongkong dolar, Mbak. Dan itu memang gak ada kejadian. Aku tidak tahu apakah orang itu memiliki mata batin yang dimana dia tuh tahu lah Mbak Indonesia pasti uangnya banyak, tapi rata-rata loh Mbak yang kehilangan itu nggak hanya 1.000 tapi ada yang sampai 7.000 lebih sampai 10.000 lebih. Nah, kenapa kok sampean bisa ke Samsuipo dengan uang jumlah yang sebesar itu? Padahal sampean tahu ini ke Samsuipo khususnya di pasar ini banyak malingnya. Apakah sampean punya keinginan sendiri atau memang ada sesuatu hal yang membawa daya tarik tersendiri untuk sampean ke Samsuipo? Adakah seperti itu? Jadi aku penasaran banget. Apakah ada hal magic? Sekali lagi gini loh Mbak, ini jujur. Satu, gak hanya di Indonesia, gak hanya di Thailand loh orang tuh pakai magic. Namun di negara C ini juga mengenal magic. Bahkan tuyul itu pun gak hanya Thailand, gak hanya Indonesia, namun juga negara C ini juga terkenal dengan tuyul-tuyulnya. Jadi ini sesuatu hal yang patut kita curigai. Nah, kawan-kawan, dengan kejadian seperti ini dan berulang kali ini dan terus terjadi, bagaimana sih agar kawan itu lebih berhati-hati? Oke, sesuai dengan perkataan yang depan tadi, alangkah baiknya kalau sampean mau belanja bawa secukupnya. Lah secukupnya berapa sih Kak? 1.000, 2.000 aja masih dicuri kok. Memang betul. Lah secukupnya gimana? Cuma 500 atau 1.000. Atau mungkin sampean besok minggu bisa datang ke situ lagi. Atau yang kedua ini, usahakan bagi uang sampean jangan semuanya ditaruh di dompet. Taruh di dompet, kemudian satu lagi yang setengahnya ditaruh di tempat lain, setengahnya lagi ditaruh di tempat lain, seperti itu. Jadi dipisah-pisah. Jadi kalau nanti ada yang ngambil uang sampean tuh tidak hilang semuanya, ya. Itu pesan saya. Begitu juga orang yang kirim duit, tolong untuk dipisah-pisah uangnya tersebut, ya. Jadi tetap berhati-hati, gak hanya di Samsuipo, di tempat manapun alangkah baiknya lebih berhati-hati. Nah, ini yang ketiga, saran saya, alangkah baiknya sampean kui kalau menaruh tas jemetoi biasanya kan di pinggir. Tapi kalau sampean keramaian nih, taruh jemetoi sampean itu di depan. Nggih, di depan sini. Kalau perlu kecilkan apa jenenge itu? Talinya biar sampai ke dodo ini taruh di depan. Kalau memang gak ada orang, panjangkan talinya, ya. Kalau bisa saya sarankan, kalaupun Anda memakai puilong, yo taruh neng
depan, jangan ditaruh di belakang. Bisa saja sewaktu-waktu dempet-dempetan, sesek-sesekan, orang itu bisa mengambil, bahkan bisa nyobek tas sampean nggih. Jadi intinya kita lebih berhati-hati terhadap mereka semuanya. Entah itu memakai cadar, berkerudung, orang manapun, kawan-kawan lebih berhati-hati nggih. Satu, Samsuipo itu terkenal dengan lahirnya para tikus-tikus yang suka mencuri. Kedua, terkenal dengan nehi-nehi yang banyak. Jadi lebih berhati-hati di sana. Walaupun memang si nehi-nehi itu tidak melakukan apa-apa, tapi hindari kalau bisa. Nah, apakah ke Mongkok itu adalah salah satu solusi? Jawabannya ya enggak juga, karena di Mongkok pun juga ada. Jadi lebih baik kalau sampai ini contoh beli barang apa, banyak orang di situ lah, banyak orang baitoi lah, berdiri lah, desek-desekan lah, di MTR lah. Nah, sampean kalau bisa tas sampean ganti di depan. Baik itu tas jemetoi lah, puilong lah, taruh di depan nggih. Itu saran saya. Jadi semoga dengan informasi ini bermanfaat buat kita semuanya. Berhati-hati, gak hanya sampean kok, aku pun juga berhati-hati. Nah, yang terakhir, kalau bisa jangan lupa selalu berdoa dimanapun Anda berada. Dan kalau bisa nih, dimanapun kalau sampai ngerti bahwa uang banyak, tolong untuk siapkan yang namanya raja-raja, yaitu penolak balak dan penolak tuyul yang pengen ngambil uang sampean. Percaya apa enggak percaya, yang di sini itu juga banyak hal mistik. Bisa saja mereka menyebarkan para tuyul untuk mengambil uang Mbak. Semoga bermanfaat nggih. Jangan lupa diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.